Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada saat hari ini kita sudah dapat berkumpul bersama di sekolah Betsuda School untuk melakukan aktivitas kita belajar mulai dari TK, SD sampai dengan SMP. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala, kita hening sejenak dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah kumpulkan kami semua para guru dan siswa-siswi kami mulai dari TK, SD hingga SMP. Kiranya sebelum kami memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, kami bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami semua roh ketenangan sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Memilka akan kasih tema renungan pagi hari ini adalah jujurlah terhadap diri sendiri. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8. Yohanes 1 ayat 1 ayat 8 ya. Yang membawa Alkitab untuk anak-anak yang kelas besar bisa membuka Alkitabnya bersama-sama. Tidak ada dosa yang lebih besar di dunia ini daripada sifat tidak jujur terhadap diri sendiri. Aneh tapi nyata, terbukti ada sementara manusia yang tidak jujur terhadap dirinya sendiri, sekalipun dia tahu bahwa dirinya itu berdosa, tetapi dia menyangkalnya. Alkitab menyebut dosa semacam itu adalah dosa yang membawa maut. Karena kita tidak mengakui atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, yaitu dosa yang tidak pernah diakui oleh pelakunya. Istilah populernya disebut munafik. Ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Saya akan baca sedikit supaya kalian bisa tahu. Demikianlah bunyi firman Tuhan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi kalau kita di sini di Alkitab tadi dikatakan bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, yaitu dosa yang si pelakunya itu tidak mau mengakuinya. Jadi itu tidak bisa diampuni oleh Tuhan karena tidak diakui oleh si pelakunya. Akan tetapi kalau kita melakukan dosa kemudian kita minta pengampunan pada Tuhan, kita akan berdoa minta pengampunan Tuhan akan memberikan pengampunan. Itu yang disebut dosa yang tidak mendatangkan maut ya. Seperti ada di dalam contoh di Alkitab, ada seorang suami istri Ananias dan Safira. Cerita ini tertulis di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ceritanya seorang pasangan suami istri ini, Ananias dan Safira, yang tidak jujur akan hasil penjualan tanahnya sendiri kepada Petrus. Sementara dia itu tidak jujur menyampaikan yang sesungguhnya. Dan seketika itu juga putuslah nyawanya, ya, mati seketika tiba-tiba. Jadi ceritanya seorang suami istri ini menjual tanahnya, setelah terjual dia itu tidak mau jujur kepada Petrus, ya.
uangnya tadi ada yang sebagian dibawa pulang, sebagian disimpan. Padahal istrinya juga tahu bahwa itu hasil penjualan. Tetapi ketika ditanya sama Petrus, Ananias ini tidak mau berkata jujur. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11, ini di ayat yang ke-3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, aku mau bertanya sama kamu, mengapa kamu tidak jujur? Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian harta penjualan tanahmu? Padahal tanah itu sebelum dijual juga menjadi milikmu. Setelah dijual, uangnya, hartanya itu juga menjadi milikmu. Mengapa kamu harus mendustai Tuhan Allahmu? Nah, setelah mengatakan begitu, kemudian Ananias tetap tidak mau mengakui dosa-dosanya itu. Dia tetap menyangkal. Engkau, kata Petrus, engkau tidak mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu dari Petrus, rebahlah langsung Ananias, langsung tidak bernyawa. Dia langsung mati. Ya. Kemudian ada beberapa kaum pemuda sedang merawat mengkafani jenazahnya Ananias, kemudian diusung ke bawah untuk dimakamkan. Setelah beberapa saat datanglah istrinya Safira, ya. Istrinya Safira datang kemudian bertanya, kata Petrus, ada apakah ini? Kemudian Petrus bertanya juga kepada si Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Ya, sama-sama tidak jujur suami istri ini. Kemudian kata Petrus begini, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah juga istrinya Ananias ini. Jadi Safira juga sama-sama rebah mati. Jadi kedua suami istri ini, satu pasangan suami ini, istri ini tiba-tiba langsung juga meninggal, putus nyawanya karena dia tidak jujur. Jadi dalam renungan pada pagi hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada bermacam-macam sikap manusia yang menghadapi dosanya. Ada yang munafik, ada yang bangga dengan dosa-dosanya. Jadi Meminta harapkan kalian bisa memilih orang-orang yang dapat mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, sehingga dosa-dosanya itu dapat diampuni oleh Tuhan. Demikianlah anak-anak firman Tuhan yang Meminta sampaikan. Biarlah kita belajar senantiasa berbuat jujur terhadap diri kita sendiri, jangan seperti pada ceritanya Ananias dan Safira. Baik anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Kita akhiri dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi ingatan bagi kami seluruh siswa-siswi di Betsuga School ini untuk menjadi anak yang jujur, senantiasa mau mengakui kesalahannya. Ketika mereka mau meminta maaf dan memohon berdoa kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan mengampuni segala kesalahan kita. Sebentar lagi kami semua akan melakukan aktivitas kami belajar di sekolah Betsuga School ini. Tolong berikanlah hikmat akal budi kepada kami semua, baik siswa maupun para guru, sehingga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.